وثم إلى روح خصوصا إلى روح العالم العلامة محمد علي بن محمد علان البكري الصديقي الشافعي، وثم إلى روح خصوصا إلى روح السيد الوالد الحبيب محمد بن حسين بن علي بعبود ووالديه وأولاده وبناته وتلامذته وثم إلى روح خصوصا إلى روح الأستاذ علي بن محمد بن حسين بن علي بعبود وزوجته شريفة خديجة بنت عبد الله بعبود، وثم إلى روح حبيب عبد الله بن أبي بكر السقاف والشريفة علوية بنت أبي بكر المساوى، وثم إلى روح الحبيب عدروس بن حسين بعاقل والشريفة مريم بنت محمد الحداد، ثم إلى روح الحبيب علوي بن طه السقاف، ثم إلى روح الوالد محمد تمرين بن هادي، وثم إلى روح خصوصا إلى روح حاج عبد الشكور إبراهيم داسي وزوجته سيتي هوى محروس، وثم إلى روح حاج علي أفندي، وثم إلى روح حاج محمد نجيب أفندي، وثم إلى روح سيتي نور نظيرة، وثم إلى روح خصوصا إلى روح الحاكي حاج أسمني سالم وزوجته، وثم إلى روح المرحومة سامق بنت نهر، وثم إلى روح المرحوم قنتر بن نبق، وثم إلى أرواح جميع الأولياء والشهداء والصالحين والأئمة الراشدين وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات، إن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة، إن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويسكن لهم الجنة، إن الله يجعل قبرهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبرهم حفرة من حفر النيران، أن الله يدخلنا نياتنا في نيتهم وعملنا في أعمالهم ومقاصدنا في مقاصدهم وبركاتنا في بركاتهم وطلباتنا في طلباتهم على هذه النية كل نية صالحة دنيوية وأخروية بسر وأسراره. الفاتحة. وإلى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الواحد القهار العزيز الجبار مكور الليل على النهار تبصرة لأولي القلوب والأبصار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النور الأنوار وسر الأسرار وترياك الأغيار ومفتاح باب اليسر سيدنا محمد المختار وآله الأظهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد, ini saya adakan live ini karena kemarin pengajian di Majelis Burdah itu mengalami gangguan teknis, jadi saya ulangi dengan niat menyebarkan ilmu agama ya, lillahi ta'ala wa li rasulih ya. Mudah-mudahan niat ini menjadi niat yang shadiqah dan ilmu ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Kenapa kita harus lebih banyak dan lebih sering-sering kita berdakwah di media sosial? Karena memang lebih ramai sekarang ini orang berada di media sosial daripada berada di masjid atau berada di langgar-langgar. Jadi berdakwah di media sosial memang sesuatu hal yang sangat diperlukan dan dibutuhkan. Kemarin biasanya pengajian kami adalah membahas sedikit tentang syair burdah, kemudian dilanjutkan dengan membahas kitab Al-Adhkar Al-Imam An-Nawawi ya, zikir-zikir yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, yang mana telah sampai kepada babul adhkar ba'da shalah, bab adhkar, zikir-zikir setelah salat, yang mana banyak sekali riwayat-riwayat yang diriwayatkan daripada para sahabat Nabi yang mulia. Baik, bismillahirrahmanirrahim, kita mulai daripada membahas tentang syair burdah yang dikarang oleh Al-Imam Al-Busiri ya, Muhammad bin Sa'id As-Sanhaji Al-Busiri ya, yang lahir di kota Busair di Mesir. Beliau seorang ahli syair ya, seorang sastrawan, seorang adib, yang mana beliau
memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan qasidahnya yang begitu masyhur, yang begitu populer, yang dinamakan dengan judul aslinya Al-Kawakibudz Dzurriyyah fil Madah Khairil Bariyah. Baik, singkat saja sampai kepada bait syair famablaghul ilmi fihi annahu basharun wa annahu khairu khalqillahi kullihim. Kata Imam Al-Busiri, wa nafa'na bihi wa bi 'ulumihi bi 'ulumis salihin fid darain, ya. Famablaghul ilmi, telah sampai, ya, pengetahuan kita. Jadi kemarin kan sudah ada itu, beliau menggambarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai orang yang selalu menghidupkan malam-malamnya dengan solat-solat sunnah, ya, tahajud sampai kaki beliau itu bengkak, ya, dan mengganjal perut beliau yang halus dengan batu yang kasar karena menahan lapar, ya. Tapi di samping itu beliau adalah Muhammadun Sayyidul Kaunaini Wassaqalain. Beliau itu pemimpin, ya, dunia dan akhirat, ya, penghulu jin dan manusia, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang Nabiyunal Amiru, yang memerintahkan kita atau melarang kita. Fala ahadun abarra fi qawli la minhu wala na'ami, ya, sehingga perkataan beliau itu, ya, ketika beliau mengucapkan tidak, ya tidak, iya, ya iya, itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga sampai kepada bait syair famablaghul ilmi ini, bahwa puncak pengetahuan manusia, ya, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa annahu basyarun, bahwa sesungguhnya beliau itu manusia. Beliau bukan Tuhan, ya, bukan jin, bukan malaikat, tetapi manusia. Tetapi manusia bukan manusia seperti manusia yang pada umumnya. Beliau basyarun la kal basyar. Manusia tapi tidak seperti manusia. Manusia pilihannya Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa ulama yang mengatakan, dalam syarah yang mengatakan bahwa ketika Al-Imam Al-Busiri mengarang syair sampai dalam bait ini, pada bait ini beliau tertidur, ya, karena beliau tidak menemukan lagi kalimat apa yang harus beliau tulis, sehingga beliau tertidur. Lalu di dalam syarah itu mengatakan bahwasanya ketika beliau tertidur, beliau bermimpi dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mendapatkan ilham atau mendapatkan petunjuk dari Nabi bahwasanya kalimat yang harus diteruskan itu adalah wa annahu khairu khalqillahi kullihim. Kalimat ini berasal dari lisannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang didapatkan oleh Al-Imam Al-Busiri di dalam mimpinya. Jadi ada beberapa pendapat yang mengatakan bahwasanya jantung daripada Burdah adalah bait ini. Tapi ada sebagian lain yang mengatakan jantung daripada Burdah adalah bait yang ketika Imam Busiri mengatakan huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu, ya. Tapi ada sebagian yang mengatakan bahwa jantung Burdah ini karena kalimat wa annahu khairu khalqillahi kullihim ini berasal dari lisannya Nabi yang didapatkan dari mimpi Al-Imam Al-Busiri, ya. Itu mimpi bertemu dengan Nabi adalah ru'yah shadiqah, ya. Apalagi yang bermimpi adalah orang-orang soleh, ya. Man ra'ani fil manam faqad ra'ani yaqadhah. Barang siapa yang melihat aku dalam mimpi, maka dia telah melihat aku dengan sebenar-benarnya, atau seperti dalam keadaan sadar, ya. Baik, itu wa annahu khairu khalqillahi kullihim, bahwa sesungguhnya beliau manusia tetapi beliau adalah sebaik-baik makhluk ciptaan Allah dari keseluruhan manusia, ya. Jadi tidak ada yang bisa menandingi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau sempurna di dalam fisik maupun di dalam akhlak, ya. Dalam satu riwayat Imam Muslim dikatakan ada seorang yang bernama Sa'd bin Hisham bertanya kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha wa arda, anbi'ini, wahai Aisyah, wahai ummul mukminin, anbi'ini an khuluqin Nabi sallallahu alaihi wasallam, kabarkan, beritahu aku tentang bagaimana akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Sayyidah Aisyah mengatakan, alasta
taqra al-Quran? Apakah kamu sudah membaca Al-Quran? Beliau menjawab, bala, qala bala. Tentu saja aku membaca Al-Quran. Lalu Sayyidah Aisyah berkata, kana khuluquhul Quran. Bahwasanya akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah akhlak Al-Quran. Maknanya apa? Maknanya bahwa segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah di dalam Al-Quran ataupun dilarang oleh Allah di dalam Al-Quran dijalankan oleh Nabi secara sempurna. Ya. Beda dengan kita, manusia awam pada umumnya yang masih kadang berbuat kesalahan. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita sholat, kita sholat. Tetapi ada larangan yang di dalam Al-Quran dilarang oleh Allah, kita langgar. Ya, seperti kita mengghibahi orang, memfitnah orang, ya, berarti kita belum sepenuhnya menjalankan tuntunan atau pedoman di dalam Al-Quran yang merupakan petunjuk atau imam daripada kehidupan kita sehari-hari. Maka dari itu, untuk itu kita harus berusaha meniru akhlak Nabi Muhammad SAW. Ketika Al-Quran mengatakan jihad fisabilillah, ya, berjihadlah kalian di jalan Allah. Maknanya apa? Ketika ada musuh yang sudah mengucapkan atau mengikrarkan bahwa dia akan masuk Islam, maka Rasulullah SAW memaafkannya. Itu makna daripada jihad fisabilillah, bukan jihad karena nafsu. Kalau jihad karena nafsu, maka semua musuh pasti akan dibunuh oleh Nabi Muhammad SAW, walaupun orang itu sudah berikrar masuk ke dalam agama Islam, ya, seperti Wahsy, ya, yang membunuh Sayyidina Hamzah. Beliau memohon maaf dan mengikrarkan diri masuk ke dalam agama Islam, tapi dimaafkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ini dinamakan jihad karena Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan jihad karena dendam, ya. Itu akhlak Nabi Muhammad SAW. Banyak gambaran-gambaran akhlak Rasulullah SAW di dalam Al-Quran, ya, seperti ketika Al-Quran menggambarkan orang, ciri-ciri daripada orang-orang yang bertakwa itu seperti apa? Bahwa Rasulullah adalah imamul muttaqin, pemimpin daripada orang yang bertakwa, imam daripada orang-orang yang bertakwa. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal qadhimina al ghaidh wal 'afina 'anil nas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itulah orang yang paling dermawan, ya. Beliau menginfakkan, mengeluarkan hartanya dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit, ya. Apakah, coba kita bertanya kepada diri kita, apakah kita sudah bisa menjalankan apa yang digambarkan oleh Al-Quran? Bahwa ketika kita ingin mencapai derajat orang-orang yang bertakwa, maka kita harus memenuhi, ya, gambaran yang digambarkan oleh Al-Quran, ya. Wal kadhiminal ghaidh, Rasulullah selalu menahan amarah. Rasulullah itu tidak pernah marah, ya, yang berkaitan dengan hak-hak beliau, ya, yang berkaitan dengan pribadi beliau, beliau tidak pernah marah. Dalam kitab Maulid dikatakan wa in udhiya ya'fu wa la yu'aqib. Kalau Rasulullah SAW disakiti, beliau memaafkan dan beliau tidak membalas, ya. Wa in khusima yasmut wa la yujawib. Kalau beliau dicaci, dihina, beliau diam dan tidak membalas cacian itu. Ini ciri daripada akhlak tadi, Al-Quran, wal kadhiminal ghaidh, ya, menahan amarah, wal 'afina 'anil nas, beliau selalu memaafkan kesalahan orang-orang yang berbuat salah kepada beliau, ya. Kita tidak pernah melihat ada sosok satu pemimpin, ya, yang sudah ketika beliau tertindas di kota Mekah, beliau begitu sangat disakiti oleh orang-orang Quraisy, ya, dilempar, ditaruh kotoran di pundak beliau ketika beliau sedang sholat, ya. Bahkan banyak cacian, ya, fitnah ketika beliau periode Mekah, ya. Tetapi saat beliau berhijrah ke kota Madinah dan kembali ke kota Mekah dengan puluhan ribu pasukannya, ya, ketika para sahabat mengatakan hadza yaum malhamah, sekarang hari balas dendam, apa jawab Nabi Muhammad SAW? La, hadza
yaumul marhamah. Sekarang ini hari kasih sayang. Beliau tidak membalas dendam, ya. Beliau tidak membalas dendam kepada orang-orang yang dulu pernah menyakiti beliau. Itulah akhlak daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga beliau sukses dalam dakwahnya, ya, yang dimulai dari hanya 4 orang yang beriman kepada beliau, yaitu Sayyidah Khadijah, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, ya, itu dari orang-orang yang dewasa. Kemudian Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ya, dari kalangan anak-anak yang remaja, dan Zaid bin Harithah. Hanya 4 orang, dimulai dari 4 orang yang beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di lembah yang sangat kering, yang gersang, yang bernama Makkah, ya, sampai sekarang dakwah beliau sukses, ya, pengikut beliau sekarang berjumlah hampir lebih dari 1 miliar pengikut. Ini dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang selalu memaafkan. Tetapi beliau akan marah apabila hak-hak Allah diganggu. Rasulullah akan berdiri paling depan, paling keras, ya, melawan orang-orang yang mengganggu hak-haknya Allah. Apa itu mengganggu hak-haknya Allah? Ya, ketika kita diperintahkan sholat, kita tidak mau sholat. Itu sebenarnya kita sudah menganggap enteng, menganggap remeh perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Meninggalkan sholat tentunya dengan sengaja, ya, malas, ya, itu sangat membuat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marah, ya, karena itu menyangkut dengan hak-haknya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bait yang berikutnya, wa kullu ayin atar-rusulul kiramu biha, ya, dan segala tanda-tanda atau kemukjizatan yang telah diberikan oleh Allah kepada rasul-rasul terdahulu yang mulia, ya, fa innamat tasalat min nurihi bihimi, ya, itu membuktikan bahwasanya mereka para rasul, ya, ada hubungan, ya, antara mukjizat dan kemuliaan para rasul terdahulu itu dengan nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Kita tahu bahwasanya banyak hadis yang menceritakan tentang awal kejadian, ya, alam semesta ini, ya, antara nur Allah, zat Allah dengan nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pertama kali diciptakan oleh Allah setelah Allah menciptakan langit dan bumi, ya. Bahwasanya itu mukjizat-mukjizat para nabi terdahulu, ya, itu membuktikan bahwasanya para nabi terdahulu ada hubungannya dengan nur Nabi Muhammad SAW. Dikatakan dalam riwayat bahwasanya ketika para malaikat bersujud kepada Adam, ya, ahli tafsir ada yang mengatakan bahwasanya karena itu Allah telah mengajarkan ilmu kepada Adam, ya, dengan jami' al-lughat. Tapi ada yang mengatakan, Imam As-Suyuti mengatakan bahwasanya karena di punggung Nabi Adam itu ada cahaya nur Nabi Muhammad SAW, sehingga para malaikat itu bersujud, ya. Walaupun Rasulullah secara fisik dilahirkan, diutus, diangkat sebagai rasul terakhir, tetapi beliau merupakan nabi, diangkat nabi ketika Adam masih berupa tanah, ya. Itu sudah menjadi nabi daripada berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW. Terakhir tentang Burdah, fa innahu syamsun fallinhum kawakibuha. Fa innahu syamsun, sesungguhnya Nabi Muhammad SAW merupakan matahari keutamaan. Hum ini kembali dhamir rujuknya kepada para rasul terdahulu. Hum kawakibuha, mereka para rasul itu bagaikan bintang gumintang. Yudhirna anwaroha, yang mana mereka menampakkan cahaya mereka untuk manusia fidzulami, dikala malam yang gelap, ya. Jadi bintang-bintang itu mereka mendapatkan cahaya dari pantulan cahaya matahari, ya, sehingga ketika malam bintang itu mengeluarkan cahaya. Tapi manakala matahari itu
terbit di pagi hari, maka bintang-bintang itu akan hilang. Ya. Inilah gambaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak berlebihan, ya, ketika seorang memuji Rasulullah dengan pujian, ya, asal ada batasnya. Memuji Nabi, asal jangan seperti orang-orang Nasrani memuji Nabi Isa. Tetapi para orang-orang yang memuji Rasulullah bebas memuji Nabi sampai kemanapun, ya, dengan kalimat apapun, asal tidak mengatakan Rasulullah itu Tuhan atau anak Tuhan, maka itu bebas, itu boleh, ya. Beliau bagaikan matahari, ya, sedangkan para nabi-nabi itu seperti bintang-bintang, yang mana bintang-bintang itu menerangi cahayanya di malam hari yang gelap, ya, sehingga Rasulullah itu bagaikan matahari. Ketika matahari terbit, ya, di pagi hari, maka bintang itu hilang, ya. Demikian mudah-mudahan bisa dipahami tentang keutamaan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana ini baru hanya sepercik daripada keutamaan akhlak keunggulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan barakah dan syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga nanti kita akan mendapatkan keringanan daripada azab kubur ataupun sakaratul maut berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena dunia ini, ya, al-kaunu isyaratun wa antal maqsud, kata Imam Ad-Dibai. Ya, al-kaun ini, kita semua alam semesta ini hanya sebagai isyarat, tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah tujuan utama, poros utama, ya, daripada kehidupan ini. Sehingga dikatakan bahwasanya ketika Allah memindahkan kiblat, ya, dari Baitul Maqdis, ya, ke kota Mekah, itu karena hanya ingin menyenangkan Nabi Muhammad, supaya Nabi Muhammad itu ridha, ya, ya. Itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita beruntung menjadi ummah daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dikatakan sebagai ummatan marhumah. Baik, kita mulai mengkaji sedikit tentang zikir dari bab kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah, ya, yang ditulis oleh Imam An-Nawawi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala al-musannif wa nafa'na bihi bi'ulumihi wa 'ulumil salihin fid darain, amin. Kita sampai kepada bab zikir setelah solat, ya. Warwaina, dan kami mengambil riwayat di dalam Sunani Abi Dawud, di dalam kitab Sunan Abi Dawud, ya, wa Tirmidzi wa Nasa'i wa ghairihim, ya. Imam Nawawi mengatakan beliau mengambil riwayat dalam kitab Sunan Abi Dawud, ya, At-Tirmidzi dan An-Nasa'i. Ini ketiga kitab ini termasuk dalam kitab Kutubus Sittah, ya, 6 kitab induk hadis, ya. Yang satu Ibnu Majah, ya. Yang pertama adalah Sahihul Bukhari, Muslim, ya. Terus Sunan Abi Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, ya, dan Ibnu Majah. Kalau 9 itu ditambah lagi dengan Muwatta Ibn Malik, ya, atau dan Musnad Imam Ahmad Ibn Hanbal dan Ad-Darimi, ya. Sunan Ad-Darimi, itu 9 kitab untuk hadis, ya. Baik, Imam Nawawi mengambil riwayat di dalam 3 kitab sunan ini an Uqbah bin Amirin, dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, beliau berkata, amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aqra'a bil muawwidzatain dubura kulli salah, ya. Jadi Uqbah bin Amr ini mendapat perintah, ya, atau diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk membaca
al-muawwidzatain, yaitu 2 ayat ya. Qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas setiap setelah selesai salat. Ya. Ini hadis diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ada riwayat wa fi riwayati Abi Dawud bil muawwidzat fayambagi ay yaqra'a qul huwallahu ahad. Jadi muawwidzat al-muawwidzat itu ada tambahannya, yaitu qul huwallahu ahad ya, suratul Ikhlas, dan 2 muawwidzatain, yaitu qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Itu zikir yang diajarkan oleh Nabi kepada Uqbah ya, yang tentu saja juga kepada kita kalau kita mau mengamalkannya di setiap ketika kita setelah selesai salat ya. Jadi zikir-zikir yang begitu banyak riwayatnya yang disampaikan kepada kita pada hari ini itu merupakan bahwasanya keluasan ilmu daripada yang risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita, sehingga kita tidak bosan kalau hanya satu zikir, maka kita akan bosan dengan zikir itu. Tapi karena banyak pilihan, kita tinggal memilih mana yang mau kita amalkan ya sebagai zikir, bahwa seorang muslim harus mempunyai satu zikir yang dia amalkan ya. Ini hadis dari 3 kitab hadis. Kemudian warawaina bi isnadi sahihin, kami mengambil riwayat dalam sanad yang sahih fi sunan ni Abi Dawud, dalam kitab Sunan Abi Daud wan Nasa'i, an Mu'adz radhiyallahu anhu, dari Sayyidina Mu'adz ibn Jabal maksudnya ya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhadha biyadihi wa qala. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini memegang tangannya Mu'adz bin Jabal. Ya, Mu'adz bin Jabal ini seorang Ansar. Beliau masuk Islam dikala umur beliau 18 tahun. Dan beliau menerima Islam dari sahabat Mus'haf bin Umair yang diutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke kota Madinah sebelum Nabi berhijrah ke kota Madinah. Ya, Mus'haf bin Umair. Ya, Mus'haf bin Umair ini diceritakan bahwasanya beliau berperawakan tampan, bahkan hampir mirip dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau seorang bangsawan. Ketika beliau belum memeluk agama Islam, beliau begitu dimanja dengan kemewahan dan kemegahan oleh ibunya. Ya. Tapi ketika beliau memutuskan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala untuk masuk ke dalam agama Islam, semua kemewahan itu, kemegahan itu ditinggalkan oleh Mus'haf bin Umair, ya, seorang sahabat Nabi yang meninggal di peperangan Uhud. Ya. Bahkan ketika beliau dibunuh di peperangan Uhud itu, orang yang membunuh Mus'haf bin Umair mengatakan, qataltu Muhammadan, aku telah membunuh Muhammad. Dikira yang dibunuh itu adalah Nabi Muhammad, karena saking hampir miripnya perawakannya Mus'haf bin Umair ini dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Digambarkan dalam riwayat ketika Mus'haf bin Umair ini meninggal, beliau kain kafannya ketika ditutup bagian atasnya, maka kakinya yang kelihatan. Ketika ditarik, ditutup kakinya, maka yang nampak wajahnya. Inilah ketika beliau memilih jalan Allah, memilih hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala, kemewahan dunia ditinggalkan dan beliau hidup serba kekurangan. Tetapi yang dinilai dalam Islam, ya, sekali lagi bukan harta. Kemuliaan itu bukan pada harta, tetapi kemuliaan itu ada pada ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita banyak diajarkan dalam kitab-kitab tentang zikir-zikir, bagaimana kita mengingat Allah Subhanahu wa taala, ya. Orang yang mengingat Allah Subhanahu wa taala berarti orang itu juga diingat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingin mengetahui kedudukan kita di dunia, maka kita lihat apa kebiasaan, apa perilaku, apa perbuatan kita ketika kita ada di dunia. Kalau kita sibuk, ya, dengan
ibadah kepada Allah, salat, mengaji, maka itu kedudukan kita di sisi Allah itu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita bisa melihat kalau kita sibuk, mohon maaf, dengan kehidupan dunia saja, lupa dengan kehidupan akhirat, maka itu tanda bahwasanya Allah kepingin kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu dengan zikir-zikir yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, seyogyanya bagi kita untuk memegang satu daripada zikir yang diajarkan langsung oleh Rasulullah SAW. Jadi ketika itu Rasulullah memegang tangan Mu'adz bin Jabal, ya. Lalu Rasulullah SAW bersabda, "Ya Mu'adz, wallah inni la uhibbuka." Demi Allah, ya, sesungguhnya aku mencintaimu. Sambil memegang tangan Mu'adz bin Jabal. Kemudian Rasulullah bersabda, "Faqala usika ya Mu'adz, aku berwasiat kepadamu, la tada'anna, jangan engkau tinggalkan, ya, fi duburi kulli salatin, dalam setelah selesai engkau mengajarkan salat, taqulu, hendaknya engkau mengucapkan atau berucap, Allahumma, ya Allah, a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik." Ya. Maknanya a'inni, ya, kalau kita sholat sendirian kita memakai dhamir ya mutakallim ini, ya. Tapi kalau kita sholat menjadi imam maka kita harus mengatakan a'inna. Untuk kita sholat bersama-sama kita mengucapkan a'inna ala zikrika, ya, bantu aku, ya, kita meminta bantuan kepada Allah, ya, ala zikrika, dalam mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dalam syarahnya dikatakan termasuk daripada kita mengaji Al-Qur'an, ya, itu juga mengingat Allah, atau zikir-zikir yang lain itu juga mengingat Allah Subhanahu wa taala, ya. Itu ketika kita meminta bantuan kepada wa syukrika, dan bersyukur kepada engkau, ya. Ai syukri ni'amika adh-dhahirah wal batinah ad-dunyawiyah wal ukhrawiyah allati la yumkinu ihsa'uha, ya. Dalam syarahnya dikatakan, syarahnya Al-Futuhatur Rabbaniyah dikatakan, maksudnya syukur di sini adalah syukur atas nikmat-nikmat Allah secara zahirah, ya, nikmat yang zahirah, yang nampak, ya. Ya, seperti apa? Ya, seperti nikmat yang ada yang kita rasakan, al-batinah, ketenangan hati, ya, nikmat kenikmatan batin, ya. Nikmat dalam beribadah kepada Allah, ya. Nikmat ketika kita menghadiri majelis-majelis kebaikan, itu merupakan nikmat dari Allah. Ad-dunyawiyah, nikmat dunia, ya. Wal ukhrawiyah, dan nikmat akhirat, ya. Ketaatan kepada Allah. Jadi jangan kita mengukur bahwasanya nikmat-nikmat Allah itu hanya berupa materi saja, tetapi juga nikmat-nikmat yang berupa, ya, kenikmatan batin, ketenangan batin, ya. Allati la yumkinu ihsa'uha, yang mana nikmat-nikmat Allah itu tidak dapat kita hitung, ya. Bagaimana kita dapat menghitung nikmat Allah? Satu kali tarikan nafas dari kita lahir sampai hari ini, kita tidak akan pernah bisa menghitung, ya, nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada seseorang yang baik kepada kita, sering memberi kita, ya, hadiah atau apa, uang, ya, kita bisa nurut, ya, bisa taat, bisa mengikuti perintahnya. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala telah memberikan segala-galanya dalam kehidupan ini sehingga kita bisa hidup, bisa berdiri, bisa berjalan dengan sempurna, ya, bisa berbicara, melihat, ya, diberikan kesehatan yang tamah, ya, yang sempurna. Kenapa kita tidak bisa taat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, yang pemberian itu tidak bisa kita hitung? Lalu wa husni ibadatik. Apa husni ibadatik? Di syarahnya dikatakan ayil qiyam, ya, menegakkan ibadah itu, ya, kita tegakkan dengan apa? Bisyaraitiha,
wa arkaniha, ya, menegakkan ibadah itu dengan syarat-syarat yang benar dan rukun-rukun yang benar, ya. Jangan-jangan kita kehilangan nikmat kita dalam beribadah karena kita tidak menjalankan syarat dan rukun kita dengan benar. Wa sunaniha, dan sunnah-sunnahnya di dalam salat. Wa adabiha, adab-adab di dalam salat. Wa khudu'iha, ya, dan rasa apa? Hina, ya. Wa khusyu'iha, rasa rendah, merendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga wa husulil ikhlas, sehingga kalau kita sudah memenuhi semua syarat, rukun, sunnah, adab, khudu', khusyuk, wa husulil ikhlas, sampai kita kepada tahap kita ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, fiha wal istighraq, dan di dalamnya ibadah itu wal istighraq, kita tenggelam di dalam at-tawajjuh, menghadap kepada Allah dalam keadaan yang sempurna. Ya, ini sudah memasuki ibadah-ibadahnya para arifin billah mungkin, ya. Tapi kita juga harus berusaha mujahadah. Walaupun kita tidak bisa sampai kepada tahapan arifin billah, tapi minimal kita berusaha, bermujahadah, ya. Mau berusaha, itu yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Faddalallahu al-mujahidina 'alal qa'idina ajran 'azima. Allah mengutamakan orang-orang yang mau bermujahadah, ya, berusaha, berupaya, daripada orang-orang yang hanya duduk diam-diam saja, ya. Kalau kita sudah sampai, ya, husni ibadatik ini, kita memohon pertolongan kepada Allah dengan menegakkan syarat-syarat, rukun-rukun, sunnah-sunnah, adab-adab dalam ibadah, khudu', khusyuk, dan sampai kepada tahapan ikhlas, fiha wal istighraq, tenggelam kita dalam tawajjuh at-tam, ya, tenggelam kita di dalam menghadapkan wajah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sempurna. Ini yang diajarkan oleh Nabi kepada kita, yang mana kita sudah mengamalkan ini. Ketika kita wirid setelah salat, ya, dengan jahar. Makanya kenapa wirid itu jahar? Yang kita yakini bahwasanya hadisnya itu bukan dari Rasulullah, tapi Rasulullah mengerjakan zikir yang jahar, karena memang sampai kepada kita ketika Rasulullah mengamalkan ini, didengar oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, ya, inna raf'a as-sauti idzan sarafa minal maktubat kana fi ahdin nabi, ya, mengeraskan suara ketika Nabi itu selesai mengerjakan salat fardu 5 waktu, itu ada di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kalau Nabi itu mungkin zikirnya sir, ya, pelan, mungkin zikir itu tidak akan sampai, kita tidak akan tahu apa yang dibaca oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ya, mudah-mudahan yang singkat ini bisa bermanfaat bagi diri al-fakir dan kepada yang mendengarkan. Ini hanya sebagai pengganti, bahwasanya kemarin sempat siarannya itu tidak ada suaranya, sehingga saya tergerak untuk kembali mengulang apa yang sudah kami sampaikan ketika pengajian pada hari Jumat di Ngijo di Karangploso. Mudah-mudahan kita semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari fitnah, dari segala macam penyakit, ya, dari segala macam afat wal bala, ya, yang mana sekarang banyak musibah terjadi di mana-mana. Mudah-mudahan yang terkena musibah diberikan pahala kesabaran oleh Allah yang besar, yang banyak, ya. Dan kita doakan mudah-mudahan orang-orang yang sedang kesusahan pada hari ini diberikan pertolongan, kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, dosa-dosa orang tua kita diampuni oleh Allah, dosa guru-guru kita diampuni oleh Allah, dosa saudara-saudara kita, orang-orang yang mengenal kita, orang-orang yang telah berbuat baik kepada kita, semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita selalu mendapatkan taufik, inayah, ma'unah, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala.
wallahu yuwaffiquna ila ma fi khairil Islam wal muslimin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapa